Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Selamat siang teman-teman. Ini sudah jam 11 kurang seperempat. Nah teman-teman, saya punya cerita yang sangat bagus. Maksudnya untuk menambah semangat kalian semuanya yang sudah diet ala ketonya Zuma Herbal, dan kalian bisa sembuh atau paling tidak gula darah itu turun. Ini saya punya cerita ya. Ada testimoni dari teman-teman kita mengenai kesembuhannya. Nah ini ya teman-teman, aku bacain aja ya. Ini Mbak, tadi saya cek gula darah saya, alhamdulillah setelah minum jamunya dan makan yang masih makan karbo sudah turun dari 341 menjadi 191. Saya cek 20 menit sebelum berbuka. Alhamdulillah, ikut senang. Ini jawaban saya, semoga sembuh sehat ya. Ya Pak, ya Mbak, thanks, positif hasilnya. Normalnya 95 ya Pak, kurang dikit tapi bersyukur sudah turun banyak. Semangat. Ini testimoni dari Bapak Haji Diding. Beliau sudah turun secara signifikan ya teman-teman, 341 menjadi 191. Alhamdulillah. Terus ini ada lagi teman-teman ya. Bu, waktu saya belum ikutan Zuma, ini juga dari member saya yang sudah ikut diet mentoring di grup saya ya teman-teman, di grup WA. Bu, waktu saya belum ikutan Zuma Herbal, saya termasuk gula darahnya tinggi 485, Masya Allah. Bulan-bulan yang lalu sering bikin kue padahal cuma icip-icip aja, sama kalau makan emang nggak bisa muat banyak. Terus setelah saya ikutan sekitar bulan Maret, pas kemarin ini ada pemeriksaan dari BPJS, jadi saya ikut periksa, alhamdulillah turun jadi 255, Masya Allah, alhamdulillah. 485 menjadi 255 ya teman-teman ya, sejak dia ikut diet keto ala Zuma Herbal, diet low karbo. Walau turunnya tidak signifikan, pelan-pelan insya Allah bisa. Saya bilang ini sangat signifikan ya Mbak ya. 485 menjadi 255 loh. Harus syukur pol ya, itu separuh loh Mbak. 50% itu turunnya. Insya Allah bisa. Pas kemarin saya ambil hasilnya, terus dokternya tanya kapan ibu bulan kemarin nggak ambil obat. Kenapa ibu bulan kemarin nggak ambil obat? Ditanya sama dokternya ya. Ya udahlah, itu pembicaraan mereka dengan dokternya ya. Ini nggak begitu penting bagi teman-teman. Yang penting pokoknya kita sudah tahu bahwa beliau gula darahnya turun 50% dari aslinya, dari awalnya. Kemudian teman-teman, alhamdulillah, benar-benar ya, kita harus bersyukur kita sudah diberi Allah petunjuk cara menyembuhkan diabetes tanpa obat. Jadi kita tuh hemat, ngirit ya kan, kita nggak beli obat, nggak beli suntik insulin, kemudian efeknya juga itu lebih bagus. Itu harus syukur, itu semua tuh dari Allah ya, bukan dari saya, bukan dari Ibu Yuyun, bukan dari Zuma Herbal, bukan juga dari keto, tapi semua itu lantaran ya, pastinya dari Gusti Allah. Oke teman-teman, tapi ada juga cerita yang sangat riskan, sangat miris, dan saya tuh sedih deh memikirkan beliau ini. Saya tadi pagi ke pasar, terus saya biasa beli nasi uduk buat anak saya, beli 2 bungkus. Kemudian ibu yang jualan nasi uduk ini punya saudara, saya udah pernah cerita ya dulu ya, tapi ini saya ketemu lagi tadi, beneran. Jadi yang dulu juga begitu, sekarang juga ketemu lagi sama beliau ini. Namanya saya nggak kenal namanya, tapi saya kenal karena saya pernah ngasih dia herbal dulu. Kemudian saya sering kasih saran gitu, ibu kalau diabetes mending jangan makan nasi,
Oh, nggak bisa Bu, saya kan jual nasi uduk, kata dia gitu. Beliau ini juga jualan nasi uduk dulunya, tapi sekarang sudah nggak menyatu dengan kakaknya, mungkin dititipkan di warung kakaknya mungkin. Nah, saya kebetulan belinya di warung kakaknya. Ribet ya? Ya enggak, maksudnya saya menjelaskan begini ini biar Anda semua itu paham apa yang saya ceritakan ya. Jadi saya ke warung nasi uduk di depan pasar Taman Narogong Indah Jembatan 3 dan ke rumah ibu ini. Dia juga punya saudara yang sakit diabetes. Nah, dia itu makin hari mukanya itu tambah hitam. Saya merasa dia itu kayaknya ginjalnya sudah rusak. Mukanya tuh hitam, terus ya pokoknya mukanya tuh nggak ada cerah-cerahnya gitu loh teman-teman. Kayaknya memang banyak penyakit yang diderita sehingga di kulit itu memancarkan adanya bahwa di dalam tubuhnya itu banyak banget kerusakan organ. Dan ternyata dia ngeliatin saya kan agak burem katanya. Dia cerita, ini agak burem Bu mata saya. Nah, dia sudah berani cerita gitu. Dulu itu dia nggak cerita kalau matanya burem. Sekarang dia cerita kalau matanya burem. Terus saya juga ikut apa ya, ikut berduka cita ya. Terus saya bilang gini, Bu, Ibu jangan makan nasi, aku gitu. Terus kata kakaknya yang jualin, aku lagi beli nasi uduk ya, kakaknya jualin saya, dia mah tadi pagi sudah makan mangga. Loh, saya gitu, gak boleh Bu, mangga gak boleh ya? Gak boleh, saya gitu. Terus kakaknya bilang lagi, tadi juga makan ketan. Aduh Bu, jangan, gak boleh ya. Dia nanya lagi gitu, gak boleh Bu, saya gitu. Tapi percuma ya, saya ngomong gak boleh, tapi dia belum paham gitu loh. Jadi kayaknya makin berat aja penderitaan dia ya, kalau dia nggak dikasih tahu pemahamannya dan benar-benar ilmunya gitu tuh dia belum tahu ya. Kayaknya saya ngasih ngomong gak boleh itu kesannya kayaknya kejem banget gitu. Nah itu teman-teman ya. Terus kakaknya cerita katanya dia sudah pakai suntik insulin, gulanya sekarang 500, usianya itu sekitar 55. Waduh, seorang ibu kasihan banget saya gitu. Aduh, aku mikirnya gimana ya, aku seandainya mampu tuh kepengen banget gitu loh nolongin dia, tapi orangnya dikasih tahu itu nggak percaya. Padahal aku sering banget ketemu dia itu. Jadi gimana teman-teman? Oke, kalian yang sudah diabetes dengan gula 400, sudah suntik gulanya masih 400, itu tolong sayangi badan kamu dan segera pola makannya dirubah. Kalau Anda nggak ngerti gimana caranya, tonton aja deh YouTube saya ini, tonton tiap hari ya. Nanti ada kok, lama-lama Anda paham dan bisa pelan-pelan. Pokoknya Anda hilangkan, skip semua karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Karbohidrat itu terigu, tepung beras, tepung maizena, tepung kanji, semua tepung kecuali tepung almond, tepung kacang tanah itu baru boleh, itu rendah karbo. Sekarang saya ulang lagi, yang dilarang saja ya. Jadi kalian nggak bingung, dicatat aja ya, boleh catat aja. Ini penting loh untuk kelangsungan hidup Anda. Kalau Anda punya seorang ibu, orang tua yang sakit diabetes, segera catat dan belajar bagaimana caranya merubah pola makan. Coba catat sekarang, makanan yang dilarang, yang dia tinggi karbo, yaitu nomor 1 nasi putih, nomor 2 nasi merah, nasi coklat, nasi hitam, sama semua itu tinggi karbohidratnya. Kalaupun agak rendah, hanya sedikit, tapi tetap itu mengandung karbohidrat. Karena apa? Semua karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan berubah menjadi gula 100%. Nah, terus makan apa Bu? Pasti begitu ya pertanyaannya. Saya ulang lagi, yang tidak boleh, umbi-umbian juga sama, tidak boleh karena dia tinggi karbo. Singkong, ubi, tales, jagung, uwi, apalagi tuh sukun, terus apalagi tuh ubi merah, ubi ungu, apalagi ya gandum, itu semua tinggi karbonya.
Jadi sekarang kita fokusnya ke karbohidrat, karena orang yang DM, orang yang diabetes itu tubuhnya sudah tidak boleh dimasukin gula lagi dari luar, karena tubuhnya sudah nggak bersahabat dengan karbo, sudah menolak, dia nggak bisa mengolah karbo. Kalau kita paksa tetap kita makan karbo, maka karbo itu akan dibiarkan melimpah karena dia nggak bisa mengolah karbo. Harusnya kalau orang normal itu karbo-karbo yang masuk itu akan diolah menjadi energi. Jadi sekarang coba Anda yang normal, yang tidak diabetes, habis makan tuh giat, badannya jadi kuat, sehat, bergas gitu kan. Itu kalau Anda orang normal. Tapi kalau Anda itu orang diabetes, semakin Anda makan banyak, semakin Anda akan mengantuk, lemas. Karena apa? Karena karbo itu nggak menjadi energi sama sekali. Karena tubuh Anda itu sekarang sudah beda. Mesin pengolah gulanya itu sudah error. Nah, pastikan itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi Anda harus benar-benar merubah pola makan. Kalau Anda mau berobat ke medis silahkan, monggo nggak apa-apa. Tapi pola makan tetap harus dirubah gitu ya. Nah, kalau Anda ikut diet mentoring di Zuma Herbal, nanti akan dikasih batasan-batasan. Sehari itu boleh makan karbonya berapa gram. Kalau secara umum, untuk orang yang gulanya tinggi, itu saya batasi menjadi 20 gram. Dan itu banyak banget kan testimoni yang sembuh itu, dan itu nggak berbahaya. Banyak banget orang yang keto bertahun-tahun juga biasa aja. Tapi kalau emang gula darah Anda itu sudah normal, tubuh itu udah sembuh, organ-organ udah kembali sehat, udah bisa mengolah gula lagi. Nah, karbonya bisa ditingkatkan menjadi 25, menjadi 30 gram gitu. Itu yang nggak boleh tadi ya, udah dicatat ya teman-teman ya, ubi, singkong semua dan lain-lain itu semua karbohidrat, semua pati itu tidak boleh. Yang jualan nasi uduk itu, yang beliau yang gulanya 500 itu tadi setelah saya kasih saran-saran begitu, dia bilang, "Bu, saya lagi nggak punya duit, soalnya kalau saya beli ayam-ayaman, daging-dagingan mana bisa, suami saya itu tukang ojek," kata dia gitu. Sebenarnya gini loh ya, nggak harus daging dan ayam, semua hewan itu boleh. Banyak kok hewan yang murah selain daging dan ayam, seperti ikan laut itu kan murah. Kemudian ini telur ini murah ya, alhamdulillah. Di Indonesia itu rata-rata orang bisa beli telur sekilo itu sekarang 24.000 ya di sini, kalau nggak salah segitu. Nah, siapin aja seperti ini boleh semua. Jadi kalau Anda kepengen sembuh, uang yang tadi itu mau beli obat, lebih baik untuk beli ini bahan-bahan makanan untuk diet keto Anda. Jadi ini belilah telur. Kalau nggak punya duit ya udahlah, nggak apa-apa, telur 4 aja. Kemudian beli terong, ini satu ini 1.000, timun itu gopek. Nah itu, atau tahu ya, tahu itu beli 5.000 juga banyak. Tadi aku beli 5.000 itu dapat 10 biji loh, tahu pong. Kemudian tahu yang segitiga yang digoreng juga itu aku beli 5.000 juga, kayaknya dapat 10 juga. Jadi sebenarnya kita harus pintar-pintar memilih bahan-bahan makanan yang murah, yang boleh. Tahu boleh ya Bu, tahu boleh tapi terbatas ya. Tempe boleh tapi terbatas. Di diet Zuma Herbal kayak gitu. Beda dengan diet DEBM, ada juga kan DEBM tuh untuk pengurusan ya. Itu kayaknya nggak boleh tahu tempe. Protein nabati dia nggak boleh. Beda ya, tujuan kita ini untuk menurunkan gula darah, sedangkan DEBM itu untuk menurunkan berat badan. Nah, kemudian kita bolehnya yang disarankan tuh makanan utama kita itu adalah hewan, teman-teman ya. Hewan tuh apa aja, semua hewan boleh semuanya. Tergantung Anda sukanya apa. Misalnya Anda nggak suka ikan laut, ya udah ayam aja, ayam juga murah kok. Tadi saya beli setengah kilo ceker, saya emang suka ceker ya, itu sekitar 15.000.
Kalau nggak 17 ya 15 lah segitu. Kemudian saya beli sayap. Sayap tuh sekilo 35. Kalau di tempat lain mungkin 40. Saya dikasih murah itu karena masih saudara. Ya gitu teman-teman ya, kita harus pandai memilih-milih. Nah kemudian tepung-tepungan ini teman-teman, ini ya contohnya. Kalau saya harus nyetok kayak gini-gini di rumah supaya kalau kepengen mie goreng nih, kalau malam hari kan kita itu lapar, terus mau masak udah males. Ini saya bawa kayak gini aja, 2 gulung. Ini kan isinya 10 nih, mie shirataki ya. Ini kebetulan mereknya memang hanya ini ya, nggak ada lagi. Jadi saya nggak ngendos, ini saya juga beli. Ini saya bawa 2 gulung, saya bawa ke abang-abang tukang nasi goreng, tukang mie goreng langganan. Terus saya bilang kasih telurnya 2, kasih sayuran, terus minyak ini aja, kasih ati ampela. Itu bayarnya 15.000. Itu banyak, saya nggak habis. Nah nanti sisanya saya masukin kulkas, saya bagi 2. Besok pagi saya angetin buat sarapan. Nah itu teman-teman ya, bagi anda yang nggak sempet masak, anda bisa bawa mie kayak gini ke abang-abang tukang mie goreng di jalanan. Kemudian suruh nambahin telur yang banyak, suruh nambahin ayam yang banyak, kita tinggal bayar. Kalau di Bekasi ini 15.000. Itu pun orangnya itu dibanyakin sama dia, dikasih sayuran yang banyak, kasih timun, kasih sawi, kol gitu. Itu banyak banget sebungkus itu. Nah jadi itu nggak ada alasan, dan ini gampang banget bagi siapa aja yang niat ingin sembuh itu bisa. Kemudian untuk camilannya Anda masih bisa ini bikin kayak gini, ini agar atau Nutrijel terserah mereknya apa saja. Ini rebus aja sesuai peraturan di sini. Ini kan ada tuh aturannya. 1 saset ini airnya kira-kira 600 ya kalau nggak salah ya. 600, 700 terserah lah. Kalau kalian ingin cair ya udah banyakin airnya 700, kalau ingin kental ya 600 aja. Kemudian ini direbus, kasih gula stevia, gula yang aman, lalu disiram santan boleh, disiram yogurt boleh. Itu untuk camilan kita, ini aman ya. Kemudian terong ini mengenyangkan, ini saya suka saya tumis, ditumis gitu aja, dicampur bakso, dicampur sosis. Nah bakso dan sosisnya beli yang berkualitas, yang tepungnya itu sedikit. Kalau bisa sih bikin sendiri yang tanpa tepung, tapi kalau repot ya udah, saya biasanya beli yang mereknya, saya nggak ngedos ya, ini hanya ngasih tahu aja ya. Ada Yona, ada Kenzler, ada Bernardi gitu. Kemudian tepung untuk bikin brownies teman-teman, kalian bisa pakai ini tepung almond, mereknya apa saja kalian bisa cari di online atau di Zuma Herbal juga ada, kita ada toko di Shopee. Ini tepung almond segini ini harganya nggak sampai 50.000 dan pemakaiannya itu awet. Paling kita makainya tuh 3 sendok dicampur dengan tepung kelapa. Tepung kelapa segede gini juga harganya sekitar 35-40. Itu awet banget, bisa 3 bulan nggak habis-habis. Gantinya terigu ya teman-teman ya, jadi kita semua itu ada penggantinya, nggak usah takut gitu. Kemudian saya juga nyetok ini kapsul dari Zuma Herbal. Ini terbuat dari sambiloto, mimba, temulawak, salam, kayu manis. Ini untuk sirkulasi darah, mencegah supaya kita nggak kena neuropati. Jadi kunci kesembuhan orang diabetes itu pagi-pagi atau siang-siang terserah lah, pokoknya setiap hari kita harus berjalan mencari keringat. Semakin jauh kita berjalan semakin bagus. 1 jam misalnya jalan, kalau nggak kuat ya udahlah 20 menit aja, atau di teras mondar-mandir gitu ya. Kalau saya sih senang banget keluar ke pasar. Nanti saya kalau kurang jauh saya muter gitu. Nah setelah di rumah itu rasanya badan tuh langsung enak gitu, keringetan, terus jadi bergas, darah itu lancar. Nah setelah di rumah baru deh kalau saya
Saya baru sarapan, bikin kopi. Kopi boleh ya Bu? Boleh kopi ya, yang penting nggak pakai gula pasir. Kita pakainya gula stevia, ataupun nggak pakai gula juga. Yang doyan ya enak-enak saja. Kemudian tadi kalau saya bikin tuh saya kasih santan kara, tapi saya nggak tiap hari bikin pakai santan kara ya. Bagaimanapun semua makanan yang kemasan itu harus dibatasi, jangan setiap saat gitu ya teman-teman. Terus apalagi kayaknya sudah ya, sudah banyak yang dibahas. Dan itu tadi teman-teman sebagai contoh, orang yang sudah umur segitu gula darahnya 500 400, kalau udah disuntik dia 400, kalau nggak disuntik jadi 500. Masya Allah, saya juga ikut gimana ya, saya juga ikut prihatin gitu loh sama ibu itu. Ntar kapan-kapan besok mau saya ajak ngobrol lagi. Mungkin ya saya ingin sekali memberi contoh makanan gitu loh. Saya kepengen banget gitu masak sesuatu nih Bu buat sarapan gitu. Insya Allah kepengennya begitu ya. Mudah-mudahan aja sempat gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bagi Anda yang belum subscribe dulu ya. Dengan subscribe Anda sudah menolong ikut membesarkan channel saya, dan setiap hari insya Allah biar saya tambah semangat men-share apa saja yang boleh untuk pengobatan diabetes yang tanpa obat ini, dan apa saja yang tidak boleh, supaya Anda semuanya bisa sama-sama sembuh dan terbebas dari diabetes. Nah ini aku mau bikin camilannya ya sekalian. Ini santan 1 saset ini 65 ml. Ini harganya kalau nggak salah 3 ribuan. Kemudian saya pakai ini mereknya terserah ya. Saya lebih memilih yang cair, ternyata rasanya tuh enak, nggak pahit. Ini ada di Zuma Herbal. Pakainya itu awet, sekali pakai itu kalau untuk 1 gelas air itu 3 tetes. Pokoknya suka-suka aja deh, kalian coba-coba aja sendiri suka manis apa enggak gitu. Dan ini Nutrijel ya, terserah sih mereknya. Udah 3 bahan ini, lalu saya kasih air 600 ml. Ini saya taruh di panci, saya kasih air dikit dulu ya, lalu diaduk-aduk. Jadi ini santan, terus Nutrijel, kemudian gulanya itu nanti saja setelah mendidih, karena takutnya karena diproses panas tuh gulanya takutnya hilang manisnya. Nah ini kita aduk-aduk dulu, kasih air dulu sedikit. Nanti kalau ini sudah tercampur rata, udah homogen, kita kasih lagi. Ini airnya kira-kira saya pakai 1 botol aqua yang itu, yang kecil itu loh, itu 500 ml ya. Tapi peraturannya sih 3 gelas ya, suka-suka kalian lah. Ini saya kebetulan pakai yang rasa leci teman-teman. Ini kita aduk-aduk semuanya. Kalau udah rata kita masukin lagi ya sampai habis airnya. Ini gampang banget, orang yang lemes, yang sedang sakit juga bisa kok bikin ini. Yang penting siapin aja agar-agar santan, gula, air di dekat meja. Udah kita aduk-aduk. Ini juga saya bikinnya di dalam kamar. Ini dapurnya di dalam kamar nih teman-teman, di lantai nih. Ya udah kan segini. Kalau mau 600 ya tinggal nambahin lagi 100 ml. Lalu sekarang mau saya bawa ke kompor. Udah saya bawa ke kompor ya. Ini kurang kayaknya, saya tambahin 100 ml lagi biar pas 600 ya. Udah diaduk-aduk gini, nunggu mendidih lalu dimatiin ya. Diaduk terus ya, nggak boleh ditinggal. Kalau ditinggal nanti dia luber terus kemana-mana. Oke. Nah ini sudah matang teman-teman, tinggal dipindah aja ke wadah, kemudian dimasukin kulkas yang suka dingin.